Perkenalkan, nama saya Hur Ain Askar Askia. Saya merupakan mahasiswi semester 4 program studi Sistem Informasi di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum. Di sini saya akan membuat suatu desain ERD atau Entity Relationship Diagram, atau dalam bahasa Indonesia adalah diagram hubungan entitas, yang mana merupakan suatu diagram yang digunakan untuk merancang database dan menunjukkan relasi antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara mendetail. Baiklah, di sini saya akan membuat suatu desain ERD menggunakan aplikasi Power Designer. Desain yang akan saya buat di sini adalah desain ERD penerimaan mahasiswa baru. Langkah pertama adalah kita membuat model baru dengan menekan ikon Create New Model di kiri atas, lalu kita pilih yang model types, conceptual data model, lalu kita beri nama. Oke. Setelah itu kita simpan. Lalu kita harus memastikan toolbox yang berada di sisi kanan harus tampil. Kalau tidak tampil, kita bisa menampilkannya dengan menekan view, lalu kita checklist pada toolbox. Sekarang kita akan membuat entitas atau objek. Tekan satu kali di lembar, lalu kita klik kanan pada entitas, kita properties. Di sini untuk objek, saya memberi huruf kapital semua, memberi nama huruf kapital semua agar bisa dibedakan dengan atribut. Yang mana atribut akan saya beri nama dengan huruf kecil semua. Pertama, kita buat entitas tahun. Lalu, untuk atribut, saya mengisi objek tahun dengan dua atribut, yakni ID tahun dan juga nama tahun. Untuk tipe data ID, saya menggunakan integer karena tahun selalu menggunakan angka, sedangkan tipe data integer tidak menerima inputan selain tipe data selain angka. Lalu untuk nama tahun, saya menggunakan tipe data varchar atau variable karakter, karena dengan variabel karakter kita bisa menginput berupa angka maupun huruf. Lalu di sampingnya ada beberapa checklist. Nah, M mewakili mandatory, P untuk primary, dan D sebagai display. Untuk ID kita tekan primary, dimana ketika kita checklist primary maka mandatory juga akan dicek list. Lalu untuk nama tahun kita tekan mandatory identifier, saya menggunakan nama ID. Baiklah, sekarang kita akan membuat entitas nomor 2 atau objek kedua. Kita properties, nama objek di sini adalah peserta dengan atribut ID peserta dan atribut nama peserta. ID peserta di sini saya menggunakan tipe data varchar karena beberapa ID terkadang terdapat juga huruf di dalamnya, sehingga dengan menggunakan varchar kita bisa mix antara angka dan huruf. Untuk nama saya juga menggunakan varchar dengan panjang 50. Untuk ID tentu saja kita tekan primary, sedangkan nama kita mandatory karena identifier saya isi ID apply. Oke. Sekarang
entitas klik kanan, berarti di sini saya membuat panitia dalam penerimaan siswa baru dengan atribut ID panitia dan nama panitia. Tipe data ID saya menggunakan varchar dengan panjang 10, dan nama panitia saya juga menggunakan varchar dengan panjang tentu saja ID primary dan nama panitia dan kanan. Identifier ID panitia, apply, oke. Lalu kita buat entitas nomor 4, yakni fakultas dengan atribut ID fakultas, saya singkat ID Fac, dan nama fakultas. Tipe data dari ID fakultas saya menggunakan varchar dengan panjang 5 saja cukup, dan nama fakultas saya menggunakan varchar juga dengan panjang 20. Lalu untuk identifier saya menggunakan ID, apply, oke. Dan untuk entitas nomor 5, di sini saya merupakan entitas terakhir, saya beri nama prodi dengan atribut ID prodi dan nama prodi. Identifier ID prodi, apply. Bentar, untuk tipe data saya menggunakan varchar panjangnya 10, nama prodi 20. Oke. ID primary dan namanya main. Apply, oke. Sekarang setelah entitasnya sudah jadi atau objeknya sudah terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah kita memberikan relationship atau hubungan antar entitas dan atribut-atribut yang di dalamnya dengan entitas yang lain. Kita bisa melakukannya dengan cara tekan one many relationship, lalu kita tarik garis antara entitas yang akan kita beri relationship. Di sini saya akan menarik dari tahun ke peserta. Lalu kita tekan pointer. Di sini pada relationships kita klik. Sini saya nama direkam, menggunakan huruf kecil ya. Lalu saya pilih one many, saya centang mandatory, apply. Jadi sekarang kita relationship kan dengan objek yang lain, serta dengan panitia versus saya memilih many to one, atau dalam artian satu panitia bisa memvalidasi beberapa peserta, atau beberapa peserta bisa divalidasi oleh satu panitia. Apply, oke. Lalu
relationship antar prodi dan fakultas. Adalah cardinalities-nya many to one, karena beberapa prodi dimiliki oleh satu fakultas atau fakultas memiliki beberapa prodi. Mandatory, apply, okay. Lalu hubungan antara panitia dan prodi. Menggunakan one to many karena satu panitia bisa mendata beberapa prodi atau beberapa prodi didata oleh panitia. Oke. Lalu panitia dengan tahun, properties, ini dalam artian satu panitia dapat mencatat beberapa tahun atau beberapa tahun bisa dicatat oleh panitia. Oke. Selanjutnya antara panitia dan fakultas. Jadi panitia, beberapa fakultas dicatat oleh satu panitia, atau satu panitia bisa mencatat beberapa fakultas. Lalu antara peserta dan prodi. Many to one, banyak peserta bisa memilih satu prodi, sedangkan satu prodi bisa dipilih oleh beberapa peserta. Apply, oke. Di sini kita bisa melihat relationship di mana panitia mencatat tahun dan tahun dicatat panitia. Lalu ada juga objek tahun direkam oleh peserta dan peserta merekam tahun. Selanjutnya panitia memvalidasi peserta dan peserta divalidasi oleh panitia. Selanjutnya panitia mendata prodi dan prodi didata oleh panitia. Selanjutnya panitia juga mencatat fakultas dan fakultas dicatat oleh panitia. Fakultas sendiri memiliki prodi dan prodi dimiliki oleh panitia. Nah, juga bisa menambahkan keterangan atau teks dan menekan ini teks. Kita tambahi andaikan keterangan di sini. Enter dicatat. Oke. Sini enter seperti merekam. Oke. Sini memvalidasi
rekomendasi. Sini mendata. Oke. Lalu di sini tambahkan mencatat. Sini kita tambahkan memiliki. Oke. Sini prodi dipilih oleh peserta dan peserta memilih prodi. Ini kurang lebih diagram ERD dari penerimaan mahasiswa baru. Jangan lupa di-save. Udah. Sekian video tutorial dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, sampai jumpa.